Gerard Pique dikabarkan akan bangkit dari pensiun dengan bergabung ke klub kasta kedua Spanyol. Sementara itu, Cristiano Ronaldo berpisah dengan sang agen Jorge Mendes karena terlibat konflik. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Setelah tampil perkasa dalam 2 pertandingan terakhir, Aston Villa gagal meraih kemenangan di pekan ke-19 Premier League. Mereka ditahan imbang oleh Wolverhampton dengan skor 1-1. Skuad The Villa tertinggal lebih dulu lewat gol dari Daniel Podence di menit ke-12. Beruntung, skuad asuhan Unai Emery ini menyamakan kedudukan lewat Danny Ings. Hasil imbang ini membuat Aston Villa tertahan di peringkat 11 klasemen sementara. Sedangkan Wolverhampton kian merosot ke zona degradasi dengan menempati peringkat 19 klasemen. Ada momen menarik saat pertandingan Aston Villa yang berhadapan dengan Wolverhampton. Momen ini dipertontonkan oleh Emiliano Martinez menjelang kick-off dimulai. Kiper timnas Argentina ini terlihat memamerkan pencapaiannya saat membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Gelar itu adalah Golden Glove atau kiper terbaik selama turnamen tersebut. Sebagai informasi, Emiliano merupakan salah satu pilar penting di skuad Albiceleste pada Piala Dunia lalu. Nggak heran kalau mantan kiper Arsenal ini berhasil mendapatkan gelar itu. Tottenham Hotspur berhasil meraih poin penuh di lanjutan pekan ke-19 Premier League. Pada laga ini, skuad The Lily White menang 4 gol tanpa balas atas Crystal Palace. Harry Kane sukses mengemas brace di menit ke-48 dan 53 pertandingan kali ini. Disusul oleh gol dari Matt Doherty di menit ke-68 dan Son Heung-min di menit ke-72. Hasil ini membuat skuad asuhan Antonio Conte mengumpulkan 33 poin, berhasil memangkas jarak dengan selisih 2 poin atas Manchester United yang berada di peringkat ke-4. Sevilla meraih kemenangan telak pada babak penyisihan grup Copa del Rey. Bertanding sebagai tim tamu, skuad asuhan Jorge Sampaoli ini menumbangkan Linares Deportivo dengan skor 0-5. Pada laga ini, penyerang timnas Maroko Youssef En-Nesyri jadi bintang kemenangan dengan mencatatkan hat-trick. Sementara 2 gol lainnya lahir dari Eric Lamela dan gol bunuh diri dari Luciano Gaston. Dengan hasil ini, skuad Los Palanganas dipastikan sukses melaju ke babak 16 besar. Atletico Madrid meraih kemenangan kala bertandang ke markas Real Oviedo di babak penyisihan grup Copa del Rey. Pada laga itu, skuad Los Colchoneros unggul dengan skor 0-2. Atletico sudah unggul sejak menit ke-24 lewat gol dari Marcos Llorente yang memanfaatkan assist dari Antoine Griezmann. Sedangkan gol kedua dicetak oleh Pablo Barrios di menit ke-83. Dengan hasil ini, skuad asuhan Diego Simeone sukses melaju ke babak 16 besar. Barcelona juga meraih kemenangan dramatis dalam babak penyisihan grup Copa del Rey. Di laga itu, anak asuh Xavi Hernandez tersebut menekuk Intercity dengan skor tipis 3-4. Di waktu normal, kedua tim bermain imbang dengan skor 3-3. Memasuki masa injury time, Blaugrana mencetak gol dramatis lewat Ansu Fati di menit 103 pertandingan. Dengan kemenangan ini, Barcelona menyusul Real Madrid untuk lolos ke babak 16 besar Copa del Rey. AC Milan sukses meraih 3 poin saat melakoni laga lanjutan pekan ke-16 Serie A. Pada pertandingan tersebut, skuad Rossoneri menumbangkan Salernitana dengan skor tipis 1-2. Kedua gol AC Milan dicetak oleh Rafael Leao di menit ke-10 dan Sandro Tonali di menit 15 babak pertama. Sedangkan skuad Granata cuma mampu membalas 1 gol di babak kedua. Gol tersebut diciptakan oleh Federico Bonazzoli di menit ke-83. Dengan hasil ini, skuad Rossoneri terus menempel Napoli di puncak klasemen dengan torehan 36 poin. Guillermo Ochoa melakukan debutnya di Liga Italia kala menghadapi AC Milan. Pada laga ini, kiper asal Meksiko tersebut berhasil tampil dengan sangat gemilang. Meskipun sempat melakukan blunder fatal pada gol pertama yang dicetak oleh Rafael Leao, Ochoa berhasil melakukan 9 save krusial di pertandingan kali ini. Sayangnya, penampilan apik itu nggak membuat Salernitana meraih kemenangan, sebab mantan pemain dari Malaga ini kebobolan 2 gol di laga tersebut. AS Roma berhadapan dengan Bologna di lanjutan Liga Italia pekan ke-16. Pada laga itu, skuad Giallorossi berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut diciptakan lewat titik putih oleh Lorenzo Pellegrini di menit ke-6 pertandingan. Bologna mendapatkan banyak peluang di pertandingan kali ini dengan 11 tembakan. Namun hingga wasit meniup peluit panjang gak satupun tambahan gol tercipta. Hasilnya skuad asuhan Jose Mourinho saat ini naik ke peringkat 6 dengan mengemas 30 poin.
Juventus berhasil meraih kemenangan 0-1 saat menghadapi Cremonese di pekan ke-16. Pertandingan ini digelar di Giovanni Zini Stadium. Skuad Bianconeri tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Namun gol kemenangan baru tercipta pada menit akhir lewat tendangan bebas dari Arkadiusz Milik. Skuad asuhan Massimiliano Allegri mengamankan 3 poin penting di laga ini. Hasilnya Juventus kokoh di peringkat 3 klasemen sementara dengan torehan 34 poin. Inter Milan menjalani pekan ke-16 Serie A menghadapi pemuncak klasemen Napoli. Dalam laga tersebut, skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal Inter Milan dicetak lewat Edin Dzeko pada menit ke-56 pertandingan. Napoli yang menguasai jalannya pertandingan gagal menceploskan satu pun gol. Dengan begitu, Inter Milan sukses meruntuhkan kedikdayaan Napoli dalam beberapa laga terakhir. Walaupun begitu, skuad Partenopei tetap kokoh di puncak klasemen sementara. Menjelang pertandingan antara Chelsea yang akan berhadapan dengan Manchester City, Graham Potter menanggapi isu pemecatannya setelah hasil buruk yang didapatkan oleh The Blues. Potter bilang kalau dia nggak khawatir dengan rumor pemecatan tersebut, sebab pelatih 47 tahun itu lebih fokus untuk menjalankan proyek dari manajemen Chelsea. Selain itu, mantan pelatih Brighton ini juga akan fokus pada laga menghadapi skuad The Citizen. Potter menyebut akan membenahi kekurangan skuadnya di laga tersebut. Pep Guardiola berharap anak asuhnya bermain dengan baik kala menghadapi Chelsea. Pelatih asal Spanyol ini yakin The Citizen bisa mengatasi laga tersebut. Di sisi lain, Pep juga menanggapi rumor tentang hengkangnya Bernardo Silva di musim dingin kali ini. Menurutnya, dia nggak akan menjual mantan pemain AS Monaco tersebut. Sebab Bernardo Silva merupakan pemain penting di skuadnya saat ini. Selain itu, Pep juga memuji Rico Lewis yang bermain apik di beberapa laga terakhir. Lionel Messi sudah terlihat kembali ke klubnya yakni Paris Saint-Germain. Pemain berusia 35 tahun ini sebelumnya menjalani masa libur usai meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Kembalinya La Pulga ke skuad Les Parisiens ternyata mendapatkan sambutan yang hangat. Sebab para rekan-rekannya di PSG melakukan Guard of Honor untuk pemain asal Argentina itu. Hal tersebut untuk memberikan penghormatan atas pencapaian yang diraih oleh Messi. Pasalnya, selain meraih juara, ex-Barcelona ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Manchester United tertarik untuk mendatangkan Jack Butland pada transfer musim dingin. Kabarnya, skuad Setan Merah sudah menghubungi Crystal Palace untuk melakukan pembicaraan. Butland rencananya diboyong untuk menggantikan Martin Dubravka yang kembali ke Newcastle United. Pemain 29 tahun ini dianggap cocok untuk menjadi pelapis dari David De Gea. Namun skuad Setan Merah dianggap berjudi merekrut kiper asal Inggris ini. Sebab di sepanjang musim ini Butland belum sekalipun mendapatkan kepercayaan untuk bermain di skuad utama. Olivier Giroud jadi nama baru untuk daftar belanja Manchester United di bursa transfer. Bomber asal Prancis ini direkrut untuk mengisi kekosongan di posisi ujung tombak skuad Setan Merah. Performa apiknya bersama AC Milan membuat Erik ten Hag kepincut dengan jasanya. Tercatat dari 20 laga yang sudah dimainkan, Giroud berhasil mengemas 9 gol dan 5 assist. Skuad Setan Merah rencananya akan memboyong pemain 36 tahun ini dengan status pemain pinjaman. Namun hal itu akan sulit sebab Giroud dikabarkan segera memperpanjang kontraknya di San Siro. Eddie Howe menepis rumor yang menyebut kalau Newcastle United bakal memboyong Cristiano Ronaldo. Juru taktik asal Inggris itu menyampaikan hal tersebut di laga kontra Arsenal kemarin. Dikutip dari media Sky Sport, Howe bilang kalau rumor tersebut adalah berita yang nggak benar. Di satu sisi dia mendoakan yang terbaik untuk karir Ronaldo di Al Nassr. Sebelumnya banyak media yang memberitakan Ronaldo bisa kembali bermain ke Premier League. Hal ini pun baru bisa terwujud seandainya Newcastle tampil di Liga Champions musim depan. Chelsea dikabarkan ikut memburu tanda tangan winger Shakhtar Donetsk yakni Mykhailo Mudryk. Skuad The Blues siap mencegah transfer sang pemain yang santer akan hengkang menuju Arsenal. Saking seriusnya, pembicaraan transfer itu akan dihadiri langsung oleh pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly. Pertemuan klub dengan agen dikabarkan akan berlangsung pada pekan ini. Sebelumnya, Arsenal sudah mengajukan penawaran sebesar 85 juta pound sterling. Namun Shakhtar Donetsk masih belum puas dengan tawaran yang diajukan oleh The Gunners tersebut.
Chelsea dikabarkan masuk dalam perburuan untuk membeli kiper Leeds United, Ian Meslier. Skuad The Blues mengaku kurang puas dengan penampilan dari Kepa Arrizabalaga dan juga Edouard Mendy. Pasalnya, kedua kiper tersebut memang sedang alami penurunan performa di musim ini. Anak asuh dari Graham Potter tersebut nggak sendirian untuk memboyong kiper 22 tahun tersebut. Sebab Meslier juga jadi incaran beberapa klub top Eropa termasuk Bayern Munchen dan Newcastle United. Dalam beberapa tahun terakhir, Meslier memang selalu jadi andalan skuad The White. Kabar buruk kembali datang menghantui raksasa Premier League yakni Liverpool. Anak asuh dari Jurgen Klopp ini kembali kehilangan satu pemain andalannya di sektor pertahanan. Dilansir dari media beIN Sport, Virgil van Dijk berpotensi bakal absen di laga menghadapi Wolverhampton dan Brighton. Media itu mengklaim sang pemain disebut mengalami cedera hamstring. Cedera Van Dijk itu tentu jadi kerugian besar untuk skuad The Reds. Pasalnya, lini pertahanan mereka saat ini sedang rapuh dengan sudah kebobolan banyak gol. Gerard Pique memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola pada bulan November yang lalu. Akan tetapi mantan pemain Barcelona itu kini menarik kata-katanya tersebut. Sebab Pique dirumorkan akan bangkit dari masa pensiunnya dengan bergabung ke FC Andorra. Sebagai informasi, FC Andorra merupakan klub yang kini bermain di kasta kedua Spanyol. Uniknya, FC Andorra merupakan klub yang kini dimiliki oleh Gerard Pique. Sayangnya, niat Pique sedikit menemui kendala karena sang pemain punya beban gaji yang sangat tinggi. Paulo Dybala dikabarkan telah meminjamkan medali juara Piala Dunia ke Museum AS Roma. Hal ini dilakukannya setelah dia memutuskan untuk mempersingkat masa liburannya. Itu artinya mantan penyerang Juventus ini telah kembali berlatih di skuad Serigala Ibu Kota. Nantinya medali yang dipinjamkan Dybala itu akan dipajang selama dia masih bermain di AS Roma. Sebagai informasi, di Piala Dunia lalu Dybala sendiri jarang mendapatkan menit bermain di skuad Albi Celeste. Walaupun begitu, dia berkontribusi dengan mencetak gol saat sesi adu penalti. Cristiano Ronaldo dikabarkan berpisah dengan sang agen yakni Jorge Mendes. Menurut laporan media Portugal yakni Publico, keduanya berpisah karena terlibat masalah politik. Menurut laporan media Portugal yakni Publico, keduanya berpisah karena terlibat masalah konflik. Konflik itu dipicu saat Ronaldo melakukan wawancara bersama Piers Morgan. Mendes menilai kalau sang mega bintang bersikap seenaknya yang membuat dirinya kesulitan dalam mencari klub. Padahal Mendes bilang kalau dirinya sudah bekerja keras mencari klub terbaik untuk Ronaldo. Bahkan Mendes sudah nggak terlibat saat sang pemain pindah ke Al Nassr. Mendes sendiri sudah lama jadi agen Ronaldo sejak tahun 2002 yang lalu. Sebelum ditangani Mendes, Ronaldo terlebih dahulu bernaung oleh sang agen bernama Jose Viega. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo mulai menebar sayuar sebelum melawan timnas Indonesia. Ia yakin bahwa skuad asuhannya bisa menekuk Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Park Hang-seo mengatakan jika selama melatih Vietnam dirinya belum pernah kalah dari Indonesia. Benar, dari 3 pertemuan skuad asuhannya memang pernah menang 2 kali dan 1 kali imbang. Vietnam akan menghadapi Indonesia pada laga semifinal Piala AFF 2022 nanti. Laga 2 leg ini membuat skuad The Golden Stars bertandang terlebih dahulu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat ini. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan presiden terkait naturalisasi Shaini Patinama. Kabar gembira itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Amali bilang kalau Patinama selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Sebab berkas permohonan naturalisasi tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Amali, proses selanjutnya adalah pengambilan sumpah di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Masih belum diketahui kapan pengambilan sumpah itu dilakukan.